Hmm. Nah, habis baterai dong. Masih kami dengar, silakan lanjut. Nah, begitulah ceritanya. Kalau yang lain, sambunglah dulu yang lain. Aku baru sedikit-sedikit aja pahamnya dan berusaha belajar. Iya, baik, mau lihat ya. Sekarang mamanya Fabianus lah. Katakan sesuatu tentang apa yang Anda temukan, Anda rasakan, ide gagasan. Dilarang meneteskan air mata. Emang mau diteteskan? Enggak. Apa? Suaraku? Sama aja ya. Maksudnya kita masih dalam proses belajar. Jadi mungkin kan ada prakteknya kali ya, kalau kita yang dekat di sini mungkin kan bisalah sekali-sekali mungkin kumpul, atau kalau nggak kumpul kan masih bisa online begini, sharing-sharing. Itu kira-kira nanti jadwalnya berapa kali sebulan. Nah, mungkin bisa juga kali ya prakteknya gitu ya kan, mungkin dari mungkin ada email atau nanti ada selfie atau siapapun lah, kita nanti mungkin pelan-pelan diajari lebih rinci, mungkin lebih dalam bagaimana atau hal-hal apa yang pengen mau di-sharingkan atau mau diatasi, atau apalah yang, tapi paling tidak kan sharing dulu. Jadi memang kalau dimaksimalkan seperti materi yang sudah disampaikan, dimaksimalkan untuk hal pikiran alam bawah sadar tadi, itu dimaksimalkan secara baik. Jadi biar kita pun lebih baik pula. Jadi paling tidak mungkin lebih detail lagi ya, lebih rinci lah penjelasannya, prakteknya boleh dipraktekkan untuk kita yang karena banyak yang ngumpul di sini, jadi sharingkan lah mungkin ceritanya atau apa. Ini kan masih secara umum, secara garis besar. Kalau nanti mau ditambahkan boleh ditambahkan. Gimana moderator? Coba dulu disampaikan. Ya nggak apa-apa, ini kan masih pengantar-pengantar kita kan. Makanya kita saling mendengarkan dulu kan. Nah, silakanlah Mak Paima menyampaikan opini, gagasan, atau apalah yang bisa disampaikan. Silakan. Selamat malam untuk kita semuanya. Sebenarnya untuk kegiatan ini menurut saya baik, sangat menarik. Cuman usulan ya, untuk kedepannya perlulah dibuat tahapan-tahapan atau penyampaian materi mau ngapain malam ini, begitu. Jadi ada persiapan dari diri sendiri, misalnya tentang mengendalikan emosi, ada pokoknya tahapan-tahapannya. Jadi sebelum terjun ke persiapan ini, kita bisa merefleksikan diri, apa sih yang mau saya buat untuk kegiatan ini, apa sih yang mau saya seringkan. Jadi menurut saya ada bahan untuk dari pribadi kita gitu. Entah ada masalah dalam keluarga ini, tentang misalnya nih satu marah, yang satunya juga marah.
Jadi kalau misalnya ada pertemuan untuk kedepannya, materi tentang apa disampaikan. Jadi bisa kita seringkan sebelum terjun ke pertemuan. Oh, saya ingin menseringkan atau meminta bantuan bagaimana sih untuk melatih kesabaran atau memberikan pengampunan, kayak gitu sih. Maksud saya, ya pada intinya untuk kedepannya lebih membuat sebuah perencanaan yang matang atau ada tahap-tahapannya begitu. Nah, sekian sering dari saya itu aja. Baik, terima kasih saudara-saudara semua yang sudah menyampaikan sharing-sharingnya ya. Maka malam hari ini kita sepakatilah ya lebih kemana lurus atau arah yang mau kita tuju ya. Kenapa saya tidak menjawab si Salmon? Saya juga masih setengah-setengah hati kan, bingung. Ya mulai aja dulu lah dengan apa adanya jadi gitu kan. Nah nggak apa-apa. Ini kan awal. Maka nanti kita sepakati aja waktu-waktu yang lainnya. Tapi pada intinya saya lebih tertarik kalau kita ke depan fokus dulu menyelesaikan diri ya. Maka aku bilang di sini kan, mari ini nampak ya? Nampak? Mari membuang kotoran dalam pikiran kita ini, maksudnya itu nanti aja pertemuan berikutnya ya. Nggak usah malam ini ya. Tapi maksud saya ingin kita fokus di situ dulu ya. Artinya begini ya, kalau kita sudah bisa selesai dengan diri kita, artinya selesai dengan diri kita ini kan, ya kita matang emosionalnya, cerdas spiritualnya, ya, bisa berdamai dengan dirinya, bisa menerima semua orang, bisa mengerti orang dengan sudut pandang orang yang kita bicara itu, ya. Kita tuntaskan dulu itu dalam diri kita, rasanya dengan sendirinya nanti, dengan siapa mungkin kita berhubungan, sebagai suami istri, sebagai saudara, dia akan selesai dengan sendirinya, ya, akan selesai dengan sendirinya ya. Kalau misalnya aku loh gini masalahku, istriku begini begitu, anakku begini begitu. Lalu nanti kan datanglah kalian misalnya memberi ide-ide. Nah, itu nggak akan selesai-selesai dia menurut saya. Karena pasti banyak masalah-masalah itu. Nah, tapi kalau diri kita sudah selesai, ya, sudah selesai diri kita bisa memahami situasi apapun yang kita hadapi, bisa mencari celah supaya bisa membuat baik, ya. Itu menurut saya yang kita lakukan ke depan, ya, yang mau kita lakukan ke depan. Maka topik kita nanti, masuk saya itu ke sini dulu kita ya, maksudnya karena aku sudah mengalaminya dan sudah kupraktekkan ya, rasanya memang mau membongkar yang terjadi di masa lalu ini dulu ini. Kalau enggak nanti enggak siap-siap kita ya. Yang ini saya lebih tertarik kita masuk ke sini ya. Entah kapan kita tentukan waktunya yang pas ya. Masuk dulu kita ke sini. Ke sini kita ini masuk kita ya. Masuk kita ke sini, kita rasakan, kita temukan seluruh hidup kita di masa lalu. Itu yang membuat kita sekarang jadi begini ya. Kenapa saya sekarang begini? Ya, maksudnya gampang marah, tidak bisa mengontrol diri, ya. Ada uang cepat habis, ya. Kalau ada uang pikirnya makanan, ya. Karena begitu kan? Atau kalau ada uang pikirnya apa, ya? Begitu kan? Jajan, nah, begitu ya. Kalau ada ini, maksud saya peristiwa-peristiwa yang tertanam di alam bawah pikiran sadar kita waktu kita dari rahim ibu kita itu dulu yang kita bongkar masing-masing, kita keluarkan dia, lalu kita ganti dengan kita masukkan ke alam bawah sadar pikiran kita nilai-nilai baru tadi. Nah, itu ada cara-caranya, praktek-prakteknya dan berkali-kali sampai bisa ya. Nah, makanya kan ketika
si Jeffrey atau si Salmon, ya mau misalnya apa? Kalau waktu ada uang mau buat ke sana dulu. Nah, atau misalnya kita merencanakan sesuatu, tapi kita kan nggak bisa fokus ke rencana itu karena apa? Terjadi penolakan di alam bawah pikiran sadar kita, ya, sehingga yang kita rencanakan tadi tidak sejalan dengan pikiran dan tingkah laku atau perbuatan kita, ya. Nah, maksudnya para sahabat semua, ya, waktu yang pas itu kapan, itulah dulu kan, kapanlah itu kita buat, ya. Kita bukalah kamera kita, ya, kamera mic-nya itu, biar kita kasih ide-ide lah sama-sama. Kalau dalam minggu ini si Salman masih amannya di sini atau sudah pergi kemana atau hari apa? Untuk minggu ini kayaknya nanti di Batam aku. Kalau di Batam berarti pas setelah di Batam lah kita praktek sama-sama di sini kan? Ini sharing lah kan? Iya. Sharingnya gini, contoh yang mengatakan alam pikiran bawah sadar tadi, ya. Saya ini berapa kali itu kalau mau tidur itu pikirnya masih mau anak begitu. Dan itu terbawa ke dalam alam bawah sadar itu. Akhirnya istriku hamil, ya, tanpa diduga-duga kan. Itu kenyataan itu, maksudnya contoh. Kenal tanpa dibuat lah kayak mana ini? Maksudnya apa namanya? Dia pokoknya yang kukirim ke alam bawah sadar pikiran itu dia terjawab. Nah, terjawab begitu, ya. Dia terjawab, ya. Di banyak peristiwa juga begitu yang coba ku praktekkan ini kan. Praktekkan, ya. Karena jadi setiap saya mau tidur sekarang, boleh ditanya istriku kan, setiap saya tidur sekarang, HP ku ini, ya, HP saya kurekam suara saya di HP ini kan, kurekam. Lalu ketika tidur, HP ini kumatikan datanya, kudengarkan suara aku pakai handset. Jadi saya dihantar oleh suaraku tidur. Jadi pikiran itu nggak kemana-mana, fokus kepada suara yang kita dengarkan itu, ya. Nah, maksud saya coba itu dulu dibuat, nanti kan akan ada penolakan-penolakan itu dalam diri, ya. Misalnya aku panggilan dulu namanya kan, ya. Saya Rusnita, seorang yang sabar, seorang yang bilang yang positif-positif tadi kan. Nanti ada titik-titik dia menolak itu, menolak dari hati. Ketika dia menolak, itulah yang harus didamaikan dia, disuruh dia pergi. Disuruh pergi dia, ya, disuruh pergi hal-hal yang tidak buruk tadi, hal-hal yang buruk tadi, ya, ya, seperti kamu kan Jeffrey, apa, maksudnya kalau dilihat penampilannya si Jeffrey ini seperti istrinya 5, anaknya 21, ya, kenapa? Karena wajahnya kecenderungan gelap, ya, kecenderungan susah tampilan wajahnya itu, ya, kecenderungannya susah kan. Dikasih ide pun dia antara mendengar dan tidak, ya. Begitupun si Samuel dan yang lain. Maksud saya JP dan semua, hilangkan rasa dipersalahkan atau dipojokkan kalau kita berbicara dalam konteks kita keluarga ini, ya. Jangan merasa orang ini sulit, nggak usah begitu. Aku juga banyaknya kurangku, makanya aku terbuka dikritiki juga kan, maksudnya itu harus kita bereskan. Kalau enggak nanti begini-begini kita terus, ya. Orang itu sudah di mana-mana karyanya, ya. Sudah di mana-mana apanya kehebatannya, ya. Karena sudah beres diri dan keluarganya, ya. Nah, maksud saya langkah kita ini belum terlambat, masih ada waktu yang banyak untuk kita sama-sama menyelesaikan ini, ya. Pelan-pelan, ya. Bagaimana Jeffrey? Jangan kau melihat ke samping, lihat ke depan lah, ya. Tandanya kamu tidak anti dikritik. Jangan kau congkel-congkel hidungmu. Berpikir masa depan dia. Mana masa depan? Pacarnya aja entah di mana-mana. Berarti kita tunggu aja si Salmon sampai di Batam, guys.
Oke lah, oke. Ya. Nanti Kalau aku kapan aja bisanya. ya, tapi maksud saya, izinkan kita bersama-sama untuk membongkar alam bawah sadar yang tertanam yang salah-salah tadi, ya. Ya. Jadi alam bawah sadar ini seperti rumah yang dikoskan katanya, rumah ini jorok, kotor, nggak bagus, sehingga orang segan untuk menyewa rumah kos-kosan itu karena tidak bagus kelihatannya, ya. Tapi kalau rumahnya jernih, bagus, rapi, tatanannya semua oke, bersih, tertata bagus, ya, orang akan melirik rumah itu untuk tempat tinggalnya, untuk disewa jadi kosnya, ya. Itulah contoh analogi pikiran yang dijelaskan, ya. Dalam diri kita ini pun, kalau ada kotoran-kotoran yang masih kotor, tapi kotoran itu rasanya kita tidak menyadari kotor karena kita nggak tahu bahwa itu kotor, ya. Itu yang lebih bahaya, ya. Dari itu maksudnya kita temukan, kita keluarkan, lalu kita masukkan nilai-nilai baru ke dalam diri kita, ke dalam alam bawah sadar pikiran kita tadi, ya. Begitu rangkumannya, ya. Setuju para sahabat? Kalau setuju buka mic-nya, kami semua setuju, biar kita tutup. Cukup, ya? Begitu gambarannya? Oke. Oke? Masih ada? Oke lah, begitulah malam inilah dulu. Nah, malam ini begini, nanti kita tunggu info kapan Salmon di Batam, baru kita, setidaknya kita yang ada di grup ini, nanti gabung dengan Pak Imas Selvi dan Laisi Herman, udah pas lah itu, ya. Kita 3 keluarga, 2 lajang, yang lajang ini nanti kita bujuk supaya ikut si Samuel, ya. Baik, dengan mengucapkan terima kasih untuk kita dan puji dan puja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memelihara kita dalam diskusi ini. Selamat malam, sehat selalu, Tuhan memberkati. Boleh live satu-satu, ya. Udah selesai, Mel. Nutupnya kayak mana? Banting Nggak aja. tahu, Mel. Dibanting aja HP-nya, laptopnya. Mematikan, menghidupkan laptop aja nggak tahu. Enak. Tadi udah bisa ditinggalkan kan? Sudah. Ya, tinggalkanlah. Yang masih mau bercerita-cerita boleh, nggak usah ditutup. Nah, makan ubi goreng. Boleh. Ada durian nggak kawannya? Durian. Durian ada nggak durian? Nggak ada, ubi goreng adanya, ubi goreng, kopi. Nah, direbus si gendut ubi gorengnya, pakai ketumbar, pakai garam, pakai kunyit, digoreng enak. Nggak ada yang pengen keluar kayaknya ini, mau cerita-cerita aja kayaknya. Karena nggak ada lagi kegiatan kan, cuma duduk-duduk. Ya, dari masuknya sama email, tahulah apanya dulu ini kan, maksudnya ya biar selesailah dulu kita dalam hal-hal hati dan pikiran ini. Makanya kalau ketemu yang benar-benar bisa itu, aku dulu paling utama ini. Soalnya setiap apapun mau perencanakan untuk orang tua itu, nggak pernah terjadi, nggak bisa. Soalnya sebulan yang lalu, mama itu minta motor ke aku. Aku bilang, iya, 2 bulan lagi ya, Mak. Ini sebulan ini aku 45 juta ditipu orang. Nah, begitulah selalu. Setiap ku iakan rencana untuk dia, selalu ada yang menggagalkan. Ya, nah, jadi apa yang nggak beres? Coba. Niatku ada dan mau. Tapi selalu ada yang menggagalkan dari zaman dulu-dulu.
dikirain kalian lah, aku tak mau nolong lah, tak mau apalah, tapi berbagai macam cara. Mungkin siapapun yang lihat aku dicari ke dalam-dalam, gak ada niatku yang jelek ke orang kalian semuanya. Tapi selalu ada yang menghalangi. Yang menghalangi ini aku nggak tahu, dan selalunya aku cari apa penyebabnya, apa yang kulakukan yang salah, tapi nggak tahu aku. Makanya aku selalu mencari di mana ke titik ininya, tapi nggak ketemu-temu. Nah, jadi titiknya itu adalah, titiknya adalah sama seperti yang kuceritakan tadinya itu ya. Iya. Ketika lalu mungkin udah banyak di dalam, jadi nggak bisa kan? Tapi nggak ada yang bisa menolong aku mengeluarkannya. Ya, nggak apa-apa. Nanti cuman enaknya di sekarang ini, segitu pun terhilang, enggak sakit hati aku dan enggak emosi aku, santai aja hidupku. Kalau dulu segitu dihilangkan, pernah aku hilang duitku 60 juta dulu itu. Aku stres kayak orang gila. Kalau sekarang enggak, santai, enjoy. Gampang ganti itu, sebentarnya dapat itu. Gitu. Kalau pemikiranku sekarang semenjak aku belajar di ilmu-ilmu fisiologi ini. Kalau dulu aku tak bisa menyadarkan diriku, tak bisa. Lihat orang pun apa sedikit mau ku makan, mau ku bunuh. Kalau sekarang aku udah lebih enjoy sedikit, lebih santai, lebih ibaratnya kayak ulang tahun si Mel itu masih bisa kita ketawa apa segala macam, padahal masalah itu sudah ada 2 minggu yang lalu. Tapi aku santai aja, gampang ganti itu, sebentar itu, 2 bulan dapat itu. Gitu. Kalau yang sekarang lebih ku bawa santai. Kalau dulu tak bisa ku bawa santai. Itulah bedanya sudah belajar dengan belum belajar, belum tahu sama sekali. Padahal itu baru dasarnya kan, belum mendalam. Kalau mendalam mungkin lebih enjoy lagi kan. Ini baru sekedar baru ini, ibaratnya baru sedikit. Begitulah ibaratnya. Ingat tong, ingat maju tong. Ya kalau kita SD kan udah bisa mengingat kan. Yang di saat-saat mana yang dulu kau dipukul, disiksa, dimasukkan ke karung, dibal-bali, yang paling sadis menurutmu dan membekas sampai sekarang. Itu harus ditemukan dia. Karena ketika kan alam bawah sadar itu kan selalu bekerja dia itu. Selalu bekerja mereka kan maksudnya sono kan yang kutemukan ya. Dulu itu karena kejamnya orang tua ini, pernah aku bilang begini ke diriku, tunggu aja lah aku berhasil, enak kali dia menikmati hasilku, bisa siksa aku kan. Makanya aku kan nggak berhasil kan, karena dulu itu pernah aku bilang di hatiku ketika aku disiksa orang tua itu, ya siapa tahu dirimu ada pernah ngomong itu ke dirimu sendiri, ya. Tunggu matilah dia baru aku sukses. Siapa tahu pernah kau ngomong begitu. Enggak juga sih. Menurutku enggak pernah ngomong kayak gitu. Tapi memang dulu sering aku bilang, berapapun dikasih duit sama dia itu enggak adanya sisa. Habisnya dibuatnya semua, enggak ada nampak hasilnya itu. Itulah jadinya mungkin tertanam, tapi enggak bisa keluar kan? Iya, harus dikeluarkan. Dan karena mungkin aku anak paling besar, ibaratnya dibereng kan, ilihat teteh hepeng, ilihat anak hepeng. Alidang boy dikembak kok kepengon. Lalu jadi mangulan, ilihat kepeng, alidang boy terido. Jadi intinya jadinya berapapun dikasih sama orang tua itu duit nggak bakalan jadi apa-apa itu, jadi taiknya semua itu. Jadi kayak gitu. Nah itulah. Cara-cara melepaskan itu kan sebenarnya bisa dengan diri sendiri ya. Cuma memang harus tepat kali dia ditemukannya itu ya. Ditemukan penemuannya itu ya. Karena bayangkan ya, alam bawah sadar kita ini rekaman peristiwa itu tak terbatas ini loh. Tidak terbatas dia. Tidak terbatas lalu dia akan muncul
akan muncul ke permukaan ketika kita misalnya beraktivitas ya. Dia akan muncul ya. Maksudnya itu kan Mak Emil kan sudah pernah tahu-tahu ya, sudah belajar, sudah mengalami ya. Seperti apa namanya yang kau bilang tadi, kalau aku ditipu, aku tidak stres lagi ya. Kurang lebih seperti itu sebenarnya itu ya. Kalau dulu kau ditipu orang stres, langsung memaki-maki, menghujat. Sekarang kalau ditipu biasa aja. Nanti juga akan datang gantinya, kan gitu dalam hatimu sekarang kan. Dan selalu berpikir aku, paling setahun kau hilang, bentar lagi udah dapat. Nah, karena pas aku kerja kemarin itu, yang hilang dulu itu banyak ketemu. Terus lucunya aku dulu itu ketemu orang itu, yang kubelilah HP harga 8 juta. Menurutku itu nggak duitku lagi dulu kan. Karena udah lama orang itu hilang. 4 tahun, 5 tahun. Nah, sekali datang, kubelilah HP harga 8 juta. Belilah apa. Pokoknya duit itu jadi kubelilah barang-barang. Enggak kuminta lagi duit. Iya. Dulu itu. Nah, ini pun menurutku nanti ketemu juga. Kalau menurutku di dalam perasaanku, dia bukannya itu, cuman hanya menghindar sebentar. Nah, gitulah. Nah, soalnya sekali-sekali dibalasnya nyawe aku itu. Tapi lebih sering nggak dibalas. Iyalah, sudah lebih baik lah kau dari yang dulu-dulu. Iya. Dulu mau bayar bakso aja kau nggak mau. Sekarang ayo makan. Luar biasa kan? Intinya kan berusaha lebih baik. Nah, dulu tidak paham apa-apa, sangkan mungkin susahnya, tidak mengerti. Sekarang lebih paham, udah lebih tua, lebih berpikirnya udah lebih panjang. Kalau dulu aja, janganlah coba-coba, lupa balik-balik. Nah, kalau sekarang aku nggak pernah, menurutku aku marah lagi, nggak terlalu. Cuma marahnya paling suami dan anak-anak ya. Bukan, itu pun bukan marah. Ibaratnya bercanda aja, bukan marah. Nggak ada lagi kayak dulu. Oh, lo dulu orang itu jangan salah habis. Hajar. Sekarang enggak. Nah, kembali dulu ke orang tua tadi ya. Orang tua tadi ya. Maksud saya kayak mana kita bilang ya. Mungkin nanti saya dengan istri atau kau ke rumah atau kami ke sana, biar kita sama-sama selesaikan dulu yang tadi. Karena kau anak paling besar, harus kau duluan selesai sebenarnya. Bisa itu ya, maksudnya itu kan apa namanya? Setiap kau berniat yang baik untuk orang tua ini kayaknya nggak mulus kan? Iya. Dari dulunya kayak gitu. Itu ada yang salah di alam bawah pikiran sadar yang harus ditemukan. Sebenarnya. Padahal kalau menurutku bulan kemarin sebulan aja pun bisanya beli motor itu gitu. Rupanya langsung 2 kali lipat hilangnya. Jadi kayak mana dong mau belikannya? Katanya kan belikanlah aku Mbak Email motor second. Enggak usah lah motor second. Tenanglah 2 bulan ini belikan kau motor baru. Tapi kan udah hilang segini. BHB dok tuh sih. Dia kan selalu lah merasa Mbak Email ini tidak tepat ya apa segala macam. Padahal kan karena ada alasannya. Kan? Bukannya aku yang tak mau ngasih. Nah, keadaannya yang tidak mengizinkan. Nah, kayak mana itu coba? Nah itulah. Harus diapakan. Tapi maksud saya coba juga dengan caramu sendiri. Ya, dengan caramu sendiri boleh dicoba. Gimana caranya kan? Kamu lebih memilih cara lewat apa? Lewat sentuhan titik-titik akupuntur atau lewat meditasi atau afirmasi ya. Jadi kalau disentuh-sentuh itu kan kau sendiri bisa melakukannya. Ya. Tapi kalau aku sendiri nggak bisa, harus ada yang nolong aku menurutku. Kalau aku nggak bisa.
Karena udah sering juga ku coba. Karena sebelum Bapak Pabi belajar ini, saya sudah duluan belajar ini. Tapi aku tak bisa fokus kalau untuk aku sendiri. Enggak. Kayak mana ya? Apa aku yang nggak paham caranya atau kayak mana? Tapi setiap pun aku tidur, kalau nggak dengar dari YouTube itu untuk cara bikin cepat tidur, apa gitu. Kalau nggak aku dengar itu nggak bisa aku tidur, susah tidur. Kalau nggak digosok-gosok kepalaku, kalau nggak si Humay bapaknya, pokoknya gitulah. Kalau aku sendiri mau tidur gitu, nggak bisa. Baiklah Bu, nanti kita aturlah pertemuan khusus membahas dirimu dengan kami, ya. Baru nanti kita apakanlah, ya. Baik, sepertinya Mak Paima ini masih betah. Barangkali ada yang tersembat di hatinya tentang kita atau tentang suaminya. Mumpung dia nggak ada, nggak apa-apa diceritakan, diseringkan. Dirumpi aja. Kalau mau kalian makan ubi goreng banyak, satu kuali. Bunga. Kedengarannya? Bunga. Mana suaranya Bunga? Si Bunga dulu, Jum. Si Bunga. Ini Pati. Oh, kabur yang stop ke sini. Apanya sepeda itu kau keluarkan? Bunga, sini. Dipanggil kau Bunga, ayo sanalah. Oh, Bunga. Makanlah kalian. Jadi kau mau kemana? Orang Alfa. Udah siap besok PS atau ulangan? Motor gosong Apa beda PS dan ulangan? PS dibutuhkan ulangan. Yang aku dibuat si Ubi ini. Ini. Bunga. Bunga dipanggil. Mau Ubi, Bunga Ubi. Bunga suka makan jagung. Makan jagung. Waduh. Tambahnya, Bu. Konut juga nitip, Bu. Makasih. Iya, benar. Kau ngomong, nah sini kau. Sini ngomong. Pati, mana si Pati? Nyanyi dulu Bunga. Mau enggak? Si Pati nyanyi dulu. Mie goreng aja beli, pasti ayam nanti mau. Kenapa itu malam-malam? Ubi goreng. Satu kuali, kalau mau datang banyak. Kali. Ubi ini direbus, pakai ketumbar, pakai bumbu-bumbu dapur. Setelah itu digoreng, renyah, enak. Si gendut lah kerjanya, makanya tambah gendut. Aduh. Kapan ke Lagi sini, dia Kak? lagi masak lagi. Masa jam 10 Masa apa baru kau tawarin? Dari tadi, dari Jomi itu. Udah ku makani. Coba dari tadi awal udah terbang ke sana. Datang aja, sini makan-makan aja nya. Kalau digoreng itu berapa piring lagi? 3 piring lagi ada. Bayangkanlah ubi segini. Besok ada apa? Ada ubi ya? Ada besok itu ubinya, masih bisa besok itu. Ganti menit. Biar besok ke sana ya, Kak. Masa yang lain lagi kita besok, kata si